Et là? Ma fille, non, elle est partie en week-end. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens là, viens, c'est ça que tu veux. Tout le monde là, ça m'excite. Halo para kumrebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Yang terpenting semoga dompet kalian tetap tebal. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul It Boy yang dirilis tahun 2013. Film ini menceritakan tentang kisah cinta seorang wanita karir yang sudah berumur namun masih gurih. Dia bertemu dengan seorang calon sarjana muda. Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasangan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si Ukti jangan sampai pindah ke lain hati. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik yang bekerja di sebuah majalah yang cukup terkenal di Paris. Dia adalah Alice, seorang mamah muda yang sangat disibukkan dengan pekerjaannya. Terlihat dia berada di Brazil yang mana dia sedang mengerjakan majalah yang akan diterbitkan beberapa minggu lagi. Namun hari itu dia tampak kesal dengan hasil kerjanya karena warna gambar setelah di-print berbeda dengan saat masih di komputer. Tidak ingin hal itu merusak reputasinya, dia menekankan lagi pada bawahannya karena dia ingin dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Setelah itu, Alice diharuskan kembali ke Paris untuk memberikan laporan kepada bosnya. Tidak lupa, Alice juga membawakan hadiah untuk anaknya. Karena bodinya yang masih gurih, tidak sedikit pria yang mencoba mencari perhatiannya. Namun sayang, Alice terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai-sampai mengabaikan soal percintaan. Di sisi lain terlihat seorang mahasiswa di dalam pesawat. Dia adalah Balthazar. Dia kesulitan mendapatkan kursinya karena telah ditempati oleh seorang anak kecil. Balthazar mencoba memintanya dengan baik, namun anak kecil itu menghiraukannya. Sampai-sampai seorang pramugari mencarikan tempat duduk yang lain. Lalu Balthazar pun diberikan kursi berdampingan dengan Alice. Di perjalanan, Alice masih disibukkan saja dengan pekerjaannya. Sampai-sampai dia nggak ngelirik berondong muda di sampingnya. Hingga di satu momen, pesawat yang mereka tumpangi mengalami turbulensi yang membuat semua penumpangnya panik. Saking paniknya membuat Alice tak sadar memegang tangan Balthazar. Setelah turbulensi berakhir, Alice baru sadar dan langsung menarik tangannya dari Balthazar. Singkat cerita, tibalah mereka di Perancis. Di sini Balthazar menyempatkan diri untuk berkenalan dengan Alice yang nampaknya sedang terburu-buru. Saking rusuhnya, Alice tak sengaja menjatuhkan flash disk yang berisi file-file yang sangat penting. Balthazar menemukan flash disk itu, namun saat akan dikembalikan, nyatanya Alice sudah pergi jauh. Keesokannya, Alice menuju kantor untuk menemui si bos. Saat berbicara dengan bosnya, si bos mengatakan kalau kinerja Alice masih kalah jauh dibandingkan salah satu temannya. Nyatanya si bos kurang puas dengan hasil kinerja Alice. Dia bilang kalau Alice sudah terlalu tua dan tidak pantas untuk proyek ini. Bahkan si bos ingin memindahkan Alice ke departemen lain. Namun tentunya Alice menolaknya dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata mantan suaminya Alice sudah berada di sana. Meskipun mereka sudah berpisah, namun mereka masih menjaga hubungan mereka dengan baik. Esoknya, Alice yang sedang di kantor akan mengerjakan proyeknya, tapi dia tidak bisa menemukan flash disk yang berisi file-file pentingnya. Sampai akhirnya, dia mendapatkan pesan dari temannya kalau flash disk yang dicari sudah ditemukan oleh pria bernama Balthazar. Lalu Alice pun mencoba menghubungi Balthazar, dan nyatanya Balthazar sedang nongkrong bersama teman-temannya. Karena hanya ingin mengambil flash disknya, Alice langsung pergi menuju tongkrongan Balthazar. Sesampainya di sana, Alice langsung disambut lalu diajak masuk oleh Balthazar. Dengan cepat Alice langsung to the point meminta flash disknya. Tapi Balthazar mengatakan kalau flash disknya tidak ada di sini, melainkan di rumahnya. Dengan begitu Alice pun harus pergi ke rumah Balthazar. Mereka keluar dari sana dan pergi menuju rumah Balthazar menggunakan Vespa Matic-nya. Saat akan pergi, Alice kesulitan mengenakan helmnya dan Balthazar pun membantu Alice. Tak disangka dari seberang jalan, teman kerja Alice melihat kebersamaan mereka. Teman Alice mengira kalau Alice sedang berciuman, yang pastinya gosip itu akan langsung tersebar di kantor.
Lalu tibalah mereka di rumah Balthazar. Di sana Alice berkenalan dengan orang tua Balthazar. Tidak ingin membuang-buang waktu, Alice meminta flashdisknya. Namun Balthazar nampak kesulitan untuk menemukannya. Setelah ketemu, Alice langsung pamit pulang. Balthazar tampaknya ingin lebih dekat dengan Alice. Namun ia mengatakan kalau usia mereka terpaut sangat jauh. Terlebih lagi Balthazar bukan tipe si mamah gurih itu. Lalu Alice meminta maaf dan langsung pergi. Nampaknya Balthazar sedikit kecewa dengan respon dari Alice. Esoknya saat di kantor, Alice merasa aneh mengapa semua orang mentertawakannya. Akhirnya salah satu temannya memperlihatkan foto Alice dengan Balthazar yang terlihat sedang berciuman. Seiring usianya yang hampir menginjak 40 tahun, Alice nampaknya sudah kehilangan masa emasnya. Bahkan bosnya tidak ingin lagi menerima ide dari Alice. Si bos hanya ingin sesuatu yang fresh dan lebih gila. Saat Alice sudah putus asa, salah satu temannya memberikan saran kepada Alice untuk mencoba merubah penampilannya agar terlihat lebih fresh di mata orang-orang. Tak punya pilihan, Alice memutuskan untuk merubah penampilan pada dirinya. Dia juga mencoba mendekati Balthazar yang dirasa bisa membantunya. Alice yang awalnya menolak Balthazar, kini dia ingin mengajaknya untuk menghadiri acara resmi yang dihadiri para rekan kerjanya. Dia melakukan itu supaya si bos tahu kalau dia masih memiliki jiwa muda dan mampu mengeluarkan ide-ide yang fresh dan lebih gila. Untuk pertama kalinya, Alice memperkenalkan Balthazar pada khalayak ramai. Itu bukan sesuatu yang mudah bagi Alice. Beberapa kali ia mendapat sindiran dari teman-temannya yang membuatnya sedikit kena mental. Namun Alice tidak menyerah begitu saja. Dia kembali mengajak Balthazar menghadiri acara model yang dihadiri oleh para Hokage di kantornya. Kali ini, dia juga mengenakan pakaian yang lebih terbuka supaya bisa menarik perhatian bosnya. Di tengah acara, salah satu model terjatuh. Melihat itu, Balthazar langsung membantunya. Ketika semua orang bingung dengan apa yang dilakukan oleh Balthazar. Di sisi lain, si bos sangat menyukai perubahan yang dilakukan oleh Alice. Ditambah lagi, si bos terlihat menyukai pacar barunya Alice karena dipikirnya akan membawa dampak yang lebih baik bagi Alice. Saat Balthazar menari bersama Alice, si bos tidak bisa memalingkan pandangannya dari keduanya. Setelah acara usai, Balthazar mengantarkan Alice pulang. Di sana, Balthazar mencoba mengambil kesempatannya untuk mencium Alice. Namun Alice mengalihkan perhatian dan langsung berpamitan dengan Balthazar. Merasa ada yang kurang, Balthazar kembali mengetuk rumah Alice, bertujuan ingin mengucapkan selamat malam. Karena suasana sangat mendukung, akhirnya adegan pengeceritaan pun dimulai. Semakin hari, Alice semakin dibuat kelepek-kelepek oleh Balthazar. Meskipun hanya bermodalkan Vespa Matic, nyatanya dia berhasil membuat Alice tersenyum bahagia. Bahkan, beberapa kali mereka melakukan pergulatan di kasur. Namun, lama-kelamaan Alice merasa hubungannya dengan Balthazar harus diakhiri, mengingat usianya yang tidak muda lagi. Singkat cerita, Balthazar mengajak Alice untuk minum bareng di aula kampus. Balthazar mengungkapkan perasaannya kalau dia ingin hidup bersama Alice. Namun Alice menolaknya secara halus. Dia mengatakan kalau usia mereka terpaut sangat jauh. 2 tahun lagi ia akan berusia 40 tahun. Dan itu bukan hal yang bagus untuk dirinya. Alice pun memutuskan hubungan dengan Balthazar. Semakin hari, Alice semakin membuat senang bosnya, sedangkan Balthazar masih murung memikirkan ucapan Alice kemarin. Sang ayah yang melihat putranya bersedih, mencoba memberikan pencerahan kepadanya untuk tidak terlalu berfokus hanya pada satu wanita saja. Di sisi lain, kantor Alice kedatangan direktur mereka untuk melihat persentase ide yang diberikan oleh Alice. Direktur itu pun menyukai presentasi dari Alice, namun masalah muncul soal model yang digunakan. Direktur tidak suka dengan model pria yang ada di gambar. Dia meminta untuk menggantinya. Lalu Alice memberikan beberapa referensi foto model, namun tidak ada yang cocok. Sampai akhirnya tak sengaja, direktur melihat foto Balthazar yang ada di laptop Alice dan menginginkan dia untuk menjadi modelnya. Mendengar itu, Alice awalnya tidak setuju, namun apa daya, karena itu keputusan direktur, mau tidak mau harus mereka turuti.
Lalu Alice mencoba menghubungi Balthazar, namun tak ada jawaban. Sampai akhirnya dia mendatangi rumah Balthazar. Terlihat rumah Balthazar yang sangat berantakan, dan ayahnya pun menutupi dengan mengakui kalau itu perbuatannya. Lalu Balthazar mengajak Alice untuk ngopi santuy di luar. Di sana Alice meminta bantuan Balthazar untuk jadi model di majalahnya. Tentunya Balthazar menolak itu. Dia tidak ingin menjadi model dan bergaya dengan wanita lain. Mendapatkan respon yang kurang baik dari Balthazar, akhirnya Alice mulai pasrah dan berbohong pada bosnya kalau Balthazar akan datang. Dans les embouteillages, et donc là maintenant. Temannya pun berusaha memberikan saran untuk tidak berbohong. Namun Alice tidak bisa karena ini menyangkut karirnya. Oui, donc Balthazar, quoi. Pucuk dicinta Wulan pun tiba. Akhirnya Balthazar datang diantar oleh ayahnya. Ia langsung diarahkan ke ruangan make up. Di sana ia bertemu dengan temannya Alice. Dengan bodohnya temannya itu menceritakan semuanya dengan berkata kalau Alice hanya bersandiwara saat berhubungan dengannya. Je vais essayer de répondre. Baru beberapa cekrek, Balthazar menyudahi sesi fotonya karena dia merasa kesal terus dibentak-bentak oleh fotografer. Dia juga meluapkan semua kekesalannya kepada Alice yang sudah membohonginya. Pertengkaran itu disaksikan oleh semua orang yang ada di sana, yang membuat Alice harus dipecat dari pekerjaannya. Semenjak itu, Alice kini putus asa dan tidak bersemangat. Dia menyesali sudah menyakiti perasaan Balthazar. Lalu Alice menemui Balthazar di kampusnya. Dia mengutarakan penyesalan dan permohonan maafnya atas apa yang dilakukan terhadap Balthazar. Satu tahun berlalu, Alice kini berhasil meneruskan cita-citanya menjadi seorang penulis novel. Dia telah menulis satu novel yang cukup laris tentang perjalanan cintanya, dan akhirnya film pun tamat.